wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dari Prodi Jurnalistik Universitas Bengkulu dengan NPM D1C023033. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Etika dan Hukum Pers. Di sini saya akan menjelaskan garis besar hukum dan etika dalam pers. Yang pertama ada definisi hukum dan etika dalam pers. Hukum pers adalah sistem peraturan yang mengatur kebebasan pers, tanggung jawab media massa, dan hubungan antara media dan masyarakat. Ia bertujuan untuk melindungi kebebasan pers sebagai hak fundamental individu dan sebagai penjaga demokrasi. Lalu ada etika pers atau kode etik jurnalistik, mengatur perilaku wartawan dan organisasi media. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, objektivitas, perlindungan privasi individu, dan penghindaran konflik kepentingan. Selanjutnya, yang kedua ada dasar-dasar hukum pers. Yang pertama, kebebasan pers. Prinsip ini menegaskan hak pers dan media massa untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan pers merupakan pijakan utama demokrasi dan penting untuk mengawasi kekuasaan, melaporkan fakta, serta memungkinkan masyarakat untuk membentuk pendapat yang informasional. Dan yang kedua ada kebebasan ekspresi. Prinsip ini mencakup hak individu untuk menyampaikan pendapat dan ide tanpa takut diintimidasi atau dihukum. Kebebasan ekspresi berlaku untuk wartawan, media massa, dan juga masyarakat umum. Yang ketiga ada kebebasan informasi. Prinsip ini menegaskan hak masyarakat untuk memiliki akses yang luas dan adil terhadap informasi. Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab media massa. Prinsip ini menekankan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang akurat, memeriksa kebenaran berita, serta memberikan hak jawab kepada individu atau kelompok yang bersangkutan jika terjadi pelanggaran. Media harus memenuhi standar profesionalisme dan etika jurnalistik untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Kelima, ada perlindungan privasi. Prinsip ini melibatkan keharusan melindungi privasi individu dan menghindari penyebaran informasi pribadi yang tidak relevan atau merugikan. Wartawan harus memprioritaskan privasi subjek berita agar tidak menyinggung martabat atau kehormatan mereka. Yang keenam ada larangan fitnah dan pelanggaran. Prinsip ini melarang penyebaran informasi yang tidak benar, fitnah atau memfitnah reputasi seseorang atau kelompok. Media harus berhati-hati dalam verifikasi faktualitas berita untuk menghindari penyebaran informasi palsu yang bisa merugikan pihak manapun. Yang ketujuh ada perlindungan kepentingan umum. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan pers tidak boleh merugikan kepentingan umum atau membahayakan keamanan nasional. Batasan yang ditetapkan dalam mengungkapkan informasi tertentu demi melindungi kepentingan publik harus dijalankan dengan bijak dan transparansi. Selanjutnya ada dasar etika pers. Yang pertama ada integritas dan objektivitas. Wartawan harus bekerja sama dengan objektif dan tidak beraliran politik tertentu. Mereka harus menjaga integritas profesionalisme dalam penyiaran berita. Yang kedua, jujur dan transparan. Wartawan harus jujur dalam laporan berita dan memberikan klarifikasi jika ada kesalahan. Transparansi dalam proses investigasi dan penyuntingan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, perlindungan privasi wartawan harus melindungi identitas subjek berita jika tidak diperlukan untuk tujuan berita. Data pribadi harus disimpan dengan aman dan tidak boleh diedarkan tanpa izin subjek berita. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Wartawan harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi mereka dapat mempengaruhi isi berita. Mereka harus mengidentifikasi potensial konflik kepentingan dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang selanjutnya, ada konsekuensi bila pers tidak mematuhi aturan dan etika pers. Yang pertama, ada sanksi hukum. Jika pers melanggar hukum, maka mereka dapat dihukum dengan cara yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Contohnya, sanksi termasuk larangan
operasional sementara atau permanen, denda, bahkan penjara jika kasusnya cukup parah. Yang kedua, sanksi etika. Jika pers melanggar kode etik jurnalistik, maka mereka dapat dihukum oleh Dewan Pers atau lembaga lain yang berwenang. Sanksi etika dapat berupa teguran formal, pemotongan subsidi, atau bahkan eksklusi dari komunitas jurnalis profesi. Yang ketiga, rugi bagi reputasi. Melanggar aturan dan etika pers dapat merusak reputasi media dan membuat masyarakat kurang percaya lagi pada informasi yang disampaikan. Kerugian ini dapat berlangsung lama dan sulit disembuhkan tanpa perubahan signifikan dalam praktik jurnalistik. Yang keempat, masalah hukum sipil atau pidana. Pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers dapat mengajukan gugatan hukum sipil atau pidana terhadap media yang bersangkutan. Proses hukum ini dapat panjang dan mahal, namun efektif dalam menegakkan hak-hak korban dan membersihkan nama baik mereka. Dengan demikian, hukum dan etika pers sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawab media massa. Melanggar aturan dan etika ini dapat berimplikasi buruk bagi reputasi media dan masyarakat, serta dapat dihukum secara hukum dan etika. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.